warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman, ya Sobat Pramuka dan pendengar setia ya. Selamat datang di podcast Sekot Kuarti Ranting Karangmoncol. Ya, hari ini kita bakal ngobrol santai ya, tapi berisi ya bareng sosok yang luar biasa ya di dunia kepramukaan nih, khususnya wabil khusus di Karangmoncol ya. Beliau adalah Kak Wahyudi ya, selaku Kak Mabiran Karangmoncol nih ya, yang selalu semangat membina generasi muda ya dengan jiwa pramuka sejati ya. Apa kabar Kak Wahyudi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar Ya, baik, Kak. Nggih. alhamdulillah ya, kabarnya baik ya Kak ya. Agenda hari ini apa aja Kak tadi tadi siang? Agenda hari ini cukup Padat banyak ya. ya, cukup padat sampai tadi menjelang sholat Jumat. Kita ada kegiatan monitoring BUMDes ya di Monitoring Desa BUMDes. Tunjung Muli, ya, satu Oh desa aja hari ini. iya. Ya, Oke, nah tema kali ini ya semangat pramuka dalam kehidupan dan pengabdian masyarakat. Ya, bincang-bincang ya kak ya. ya, Kita bakal kupas nih ya, gimana nilai-nilai pramuka bisa terus relevan di kehidupan sehari-hari. Ya, ya. kak sebelum kita masuk lebih jauh nih, boleh dong ceritain sedikit Hmm, perjalanan kak Wahyudi sendiri ya, hmm. gimana awalnya bisa terjun di dunia kepramukaan sampai akhirnya kok bisa dipercaya menjadi Kak Mabiran Karangmoncol Oh ya, ya. ya. Ya, terima kasih, Kak. Eh, Kalau terkait dengan aktivitas pramuka, ya tentunya saya dimulai sejak sekolah ya, sejak sekolah tentunya dari SD siaga itu, kemudian SMP sampai SMA penegak ya gitu. Ya saya aktif sih, aktif ya, di pramuka itu. Namun memang saya waktu itu berhenti di SMA, berhenti di Di SMA ya, berhenti di SMA di penegak. Karena setelah itu saya masuk STPDN. Maksudnya justru di STPDN. STPDN sebenarnya ada bidang apa namanya ekstra kurikuler itu seperti pramuka itu ada. Tapi waktu itu saya tidak masuk ke sana, saya masuk ke bidang yang lain ya seperti itu. Nah, kemudian lulus dari STPDN, kami tugas di daerah, tempatnya di Purbalingga. Nah, kemudian kami ditempatkan di wilayah, yaitu di kecamatan. Nah, di kecamatan disitulah kembali bertemu dengan pramuka. Nah, ini akhirnya kita flashback kembali lagi masa-masa waktu saya sekolah sampai dengan SMA tersebut. Disitulah saya mencoba untuk mengingat kembali dan menggali lagi apa namanya kegiatan-kegiatan pramuka atau seni-seni pramuka, tapi disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Karena kan kondisi kami kan 20 tahun yang lalu ya, kurang Iya. lebih ya, 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang mungkin sudah berbeda dalam arti perbedaannya itu apa perkembangan giat pramukanya, kemudian perkembangan apa namanya visi dan mungkin karakter dan yang dibutuhkan di dalam anak-anak sekarang jiwa pramuka itu kan ada perbedaan. Dan disitulah kami mencoba untuk menyesuaikan. Alhamdulillah ini sekarang bisa di wilayah bisa terjun lagi di pramuka. Jadi lebih Kira-kira aktif seperti itu lagi Kak. ya kak ya. Iya, sedikit aktif lagi. Otomatis laku camat Efesio sebagai Kak kamabiran. Mabiran. Nggih, ya, Oke. seperti itu. Iya. Terus waktu pertama kali aktif berarti sejak cinta pramuka itu dari SD berarti ya kak Iya, ya. dari Oh, SD dan ya. alhamdulillah sekarang cinta lagi nggak nih Iya, sama pramuka? alhamdulillah. Nggih. Ya, alhamdulillah sudah cinta lagi di pramuka ya. Nah kak kalau bicara soal pramuka sekarang nih kak ya, apa pentingnya era digital untuk kepramukaan? Nah, Nah, ya betul. Nah ini saat tadi saya sampaikan, ini 20 tahun yang lalu pramuka waktu saya masih sekolah kan berbeda sekali dengan iya, pramuka yang saat ini. Yang dulu kami belum mengenal adanya HP, ya, iya, handphone, hanya mengenal televisi dulu kan seperti dan radio. Sekarang luar biasa gadget anak-anak itu ya dari SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi itu luar biasa. Disitulah pramuka itu juga berkembang, berkembang menyesuaikan dengan digitalisasi. Nah, di situ makanya kami sering sampaikan di pertemuan-pertemuan pramuka atau kegiatan pramuka harus ada kegiatan pengembangan digitalisasi untuk anak-anak. Anak-anak harus diberikan pengetahuan tentang digitalisasi, disitulah nanti ilmu-ilmu pramuka, disitulah nanti filosofi pramuka dan giat-giat pramuka bisa dimasukkan. Nah ini sangat-sangat baik sekali. Coba konten-konten pramuka, kemudian video-video pendek tentang pramuka, kemudian
apa namanya, mungkin apa ya, apa namanya itu, konten ya istilahnya konten ya ya, ya seperti itu, kegiatan. kegiatan tentang pramuka itu dijadikan suatu, eee, dikompilasi nggih, jadi suatu kegiatan digitalisasi, kemudian anak-anak itu diikutkan di dalamnya, pasti senang sekali. Karena semua anak sekarang pegang gadget, minimal HP. Iya, Ya, seperti itu. Itu yang tantangannya saat ini sekarang seperti oke. itu, nggih. Di era Gitu, Kak. sekarang memang harus itu update ya Kak Iya, ya, seperti terkait itu, dengan ya. teknologi. Nah, oke, jadi oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Mm-mm. Seberapa penting nih peran pramuka dalam tingkat membangun karakter generasi muda di tingkat kecamatan? Oh ya, ya, ini juga penting, penting ya. Kita kembali ke makna pramuka. Ya, makna pramuka itu berarti ya itu tidak akan berubah. Mana pramuka dari zaman saya sekolah, mungkin sebelum saya juga sampai dengan sekarang itu tidak akan berubah. Iya, Harus sama. Cuma caranya saja mungkin yang berbeda karena pengembangan apa namanya zaman. Makna pramuka itu yang pertama adalah pendidikan karakter. Nah, iya, karakter betul. itu penting. Karakter itu mendidik anak bagaimana bertanggung jawab, kuat, mandiri, dan yang paling penting adalah mengatasi akhlak. Akhlak, Akhlak gitu. ya. Karakter itu akhirnya ke akhlak. Ini yang paling fundamental di situ. Kemudian yang kedua itu pembentukan kepribadian. Nah, pramuka itu kan memang dididik kita untuk jujur, ya kan? Ya, Kemudian disiplin, empati, dan apa namanya itu bisa menjadi bermanfaat ya, untuk sesama teman kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga itu kita pasti diajarkan dimaknai pramuka itu bisa menimbulkan kebersamaan dan persaudaraan. Pramuka itu kan selalu bersama-sama. iya, Mana ada pramuka satu nggak ada. enggak. Pramuka itu pasti kegotong royongan bareng-bareng kan seperti itu. Ya disitulah muncul kebersamaan persaudaraan dan bahkan itu bisa berbagai etnis, suku, agama menyatu jadi Iya, satu. perekat Kak. Pramuka Perekat, itu perekat. perekat persatuan. Nah, Nah, ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dan dibutuhkan oleh anak-anak kita saat ini kan seperti itu. iya. Karena kita lihat sendiri ya perkembangannya sekarang seperti apa kan Oh seperti iya, itu. bisa. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya itu adalah pramuka itu juga merupakan kegiatan pelayan kepada masyarakat, membantu sesama. Banyak Membantu pramuka yang sesama. membantu korban bencana, Iya, ada membantu apa namanya mengatur lalu lintas. Kemudian ada bencana di sana, ada pramuka hadir di sana ikut membantu apa mengatasi bencana, membantu memberikan bantuan sosial seperti itu. Nah, itulah muncul jiwa-jiwa sosial dari jiwa anak-anak pramuka atau dari kader-kader pramuka itu tersebut. Itulah makna pramuka yang sampai dengan saat ini masih harus dipertahankan dan harus diperjuangkan. Begitu, Mas. iya. Seperti Pramuka itu. itu terkenal dengan jiwa sosial gitu Iya, ya Kak ya. betul seperti Oke. itu. Iya. Ada nggak Kak kisah atau pengalaman nih yang paling berkesan selama membina pramuka yang menurut Kakak nih apa ya menggambarkan semangat pengabdian yang sesungguhnya? Oh ya, Iya. kalau kalau membina pramuka ini khususnya Kecamatan Karangmoncol Iya. ini saya sangat apresiasi kepada ranting Desa Sirau ya. Oh iya. Iya, ranting Desa Sirau itu dia desa yang terjauh ya, Jauh terjauh ya. di Kecamatan Karangmoncol. Karangmoncol dengan medan yang cukup berat ya, Ekstrim seperti ya itu, Kak ya. ekstrim kan seperti itu. Tetapi kegiatan pramuka itu di sana justru mandiri, Mas. Mandiri dan aktif Kak kalau Mandiri di dan sana. aktif Iya, itu. betul. Dan alhamdulillah saya sudah pernah membuka jambore ranting itu Iya, di Desa Sirau itu yang paling atas di Dukuh Bandingan. dibandingkan. Iya, Iya. di Dukuh Bandingan Desa Sirau. Alhamdulillah itu kesan yang sangat luar biasa di mana orang tua itu mengantar anaknya dengan motor juga motor ya seadanya ya Iya, seperti ada. itu membawa apa namanya itu uh, Iya, perlengkapan-perlengkapan seperti yang dibutuhkan anaknya itu dengan semangatnya naik ke atas. Wah, itu luar biasa. Saya salut sekali baik anak-anaknya maupun orang orang tuanya. tuanya. Itu berarti kan Berarti orang sangat mendukung ya Kak ya mendukung. Itu kegiatan. yang saya terkesan sekali di Kecamatan Karangmoncol ini. Nah, itulah saya akhirnya tergugah bahwa apa namanya sebagai Kamabiran ini saya bagaimana berusaha untuk lebih lagi nih bisa mengembangkan kepramukaan yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Karangmoncol. Begitu Oh, Kakak. oh Ya. ya luar Hmm. biasa ya Karangmoncol.
misalnya. Ya, Ya kalau kita lihat nih banyak anak muda hmm, sekarang itu ya yang mungkin agak jauh dari kegiatan sosial ya Kak ya, ya. ya. Terus gimana sih pramuka bisa jadi wadah ya biar pramuka itu kembali aktif dan peduli pada lingkungan sekitar nih Kak. Iya, jadi eh, anak-anak sekarang itu sekarang sifatnya itu dia banyak yang introvert, Mas. Iya betul. Introvert itu Introvert ya. asik asik dengan Iya, gadgetnya. dan Iya. diri sendiri lah itu Jadi Kak diri ya. sendiri. Pulang sekolah, masuk kamar sudah. Saya pakai sore sampai malam bahkan kuat kan seperti itu. Atau menghadapi laptop atau gadget atau HP. Nah, itu yang bagaimana kreatif dari teman-teman Sanggar Pramuka ini ya, atau Kewaran Karangmoncol ini anak-anak yang seperti itu bisa digiatkan dalam kegiatan pramuka. Nah ini paling seperti itu. Nah ini tadi kembali ke awal digitalisasi. Nah, Betul. anak itu suka dengan gadget sekarang. Anak itu suka informasi yang ada di gadget. Anak itu suka dengan laptop. Anak itu suka dengan HP. Contohnya seperti itu. Anak itu suka dengan internet sekarang karena internet sudah maju. Nah, bagaimana pramuka mengemas itu sedemikian rupa sehingga anak itu ia bisa kegiatan pramuka, ia bisa gadget, ia bisa main gadget. Nah, seperti itu. Nah, ini tantangannya di situ, Jadi Mas. memanfaatkan ya Kak ya. Iya, memanfaatkan. Nah, makanya setiap kegiatan pramuka itu harus diselingi kreativitas yang menggunakan gadget. Nah, Iya. ini banyak, Mas. Sudah banyak metode-metode yang bisa menggunakan gadget untuk kegiatan-kegiatan Pramuka. pramuka. Iya. Saya lihat di YouTube itu sudah ada itu beberapa. Nah, ini bisa nanti di apa? Dicontoh ya seperti itu oleh teman-teman akuaran seperti itu sehingga nanti bisa diterapkan di anak SD, anak SMP, nah, kemudian di tingkat bahkan penegak, gitu, seperti itu. Bahkan di kita sendiri akuaran tuh perlu juga. Iya, Kita perlu Kak. kita perlu dibina terkait dengan AI. Iya, Nah, betul. AI itu luar biasa sekarang. Apa saja bisa itu Bisa AI itu ya. kan. Membuat konten video AI itu bisa. Jadi tanpa orang aja bisa membuat video. Video, betul. Membuat iklan itu pakai AI bisa. Membuat podcast aja pakai AI ini bisa ini kan Iya. seperti itu. Nah, ini tuh anak senang sekali hal semacam itu. Nah, ini perlu diberikan apa namanya informasi atau memberikan pembelajaran kepada pramuka. Jadi selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi bersamaan, kemudian kerjasama, gotong royong, juga ada kegiatan-kegiatan digitalisasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Begitu, Mas Iya. Alfie. Oke, wah, keren ya. Ya, Ya, jadi ternyata pramuka itu bukan cuma baris berbaris ya Kak ya, betul, betul, tapi juga membentuk karakter dan jiwa kepemimpinannya. betul, Nah, ya. betul. Oke, terus lanjut ya Kak ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen santai ini Kak ya. Ya, ya. Segmen santai, cepat, tepat, Wah, pramuka apa itu? hebat. Oke. Oke, Iya, saya iya. kasih pertanyaan cepat nih ya. Nanti Ah. Kakak jawab secepat dan sesantai mungkin ya. Oh Siap gitu. ya Kak ya? Oh, siap, 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 Oke, siap. pertanyaan cepatnya ini ya. Ya. Satu kata yang menggambarkan pramuka. Keren. Keren. Ya. Oke, ya pramuka itu keren ya, luar biasa ya. Terus lebih suka kemah di gunung atau di pantai nih, Kak? Gunung. Oh, di gunung. Ya, Ya. lebih suka menantang ya, Kak ya. Ya, menantang ya. Oke, terus lagu pramuka terfavorit Kak Wahyudi apa nih, Kak? Lagu pramuka nih. Naik-naik ke gunung. Oh, naik-naik ke gunung. Naik ke puncak gunung. Oke. Iya. Terus nih, momen paling lucu, Kak. Momen Nah, paling lucu waktu kegiatan pramuka nih apa nih, Kak? ya, dulu saya pernah pramuka, dulu ya cerita waktu Iya. SMP. Saya Heeh. pernah kemah. Kemah itu acara ini apa? Ini Mas, mencari jejak. Oh, mencari jejak. Mencari Iya, jejak, iya. malam itu, Kak. Malam, Oh, ya, mencari malam. jejak waktu SMP. Saya itu hampir masuk jurang. Oh, masuk jurang karena itu ditutup. Iya, Oh. ditutup, terus dibuka, terus saya salah arah. Saya tidak Oh. membaca itu, hampir membaca kode, membaca Iya. jejak ya, seperti itu. Saya ada kode, saya salah arah, tapi sih jurangnya nggak begitu dalam. Ya sekitar 1 meter, tapi kan bagi Iya. anak-anak waktu segitu kan ya Iyalah, takut bahaya itu, waktu Kak. itu. Bagi kami waktu anak-anak ya kayak jurang, padahal ya Heeh. enggak. Ya itu pengalamannya itu, saya ketakutan itu waktu itu. Tapi itu justru menantang. Habis itu saya lebih berlatih lagi, ternyata membaca jejak itu nggak gampang. Iya. Nah, nggak semudah yang dikira. Kalau nonton video sih kayaknya gampang, tapi Iya, tapi tapi harus punya melaksanakan ada trik and triknya iya, kan. Iya, kalau di seperti itu. pondok. Itu salah satu lucunya dulu saya masih tak ingat sampai sekarang gitu. Karena saya ditolongi sama bapak guru
ibu guru itu. Oh, nih Lucu itu luar waktu itu. biasa ya. Kalau bukan jadi mabiran nih Kak ya, Ya, ya ya. seandainya kalau Kak Wahyudi itu nggak jadi mabiran itu pengen jadi apa Kak? Di dunia pramuka nih Oh, di dunia khususnya. pramuka, iya. Iya. Ya, saya mau jadi ini, Mas. Kalau saya sesuai dengan keadaan sekarang, kalau Iya. saya jago di AI, saya Iya. pengen jadi instruktur AI. Asik. Instruktur AI itu ya Iya, luar biasa Kak ya, instruktur pinter AI, ya. Pak. Kalau nggak saya makanya kadang-kadang pengen belajar AI, tapi ini belum belum sempat belajar ini, karena ini bisa dibelajar mandiri juga bisa jadi, Iya Mas, ya betul seperti Kak. itu. Luar biasa ya Kak ya. Ya, Ya nih buat Kak Wahyudi nih sebelum kita tutup nih ya, boleh ya, dong kasih pesan atau motivasi ya ya, oh, untuk ya, adik-adik pramuka di Karangmonsol nih ya, khususnya ya ya. biar terus semangat belajar dan tentunya berbakti juga. Oke, ya, Ya. ya. Ya, terima kasih kepada adik-adikku semua, seluruh kader dan anggota Pramuka se-Kecamatan Karangmoncol. Saya selaku Kamabiran Kecamatan Karangmoncol ini memberikan saran atau istilahnya himbauan ya kepada seluruhnya saja. Yang pertama, terus giatkan Pramuka di seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Oke, tetapkan sebagai kegiatan aktif, aktif dan bisa dikatakan wajib Wajib. seperti itu ya, Ya. bisa dikatakan wajib untuk seluruh anak sekolah karena pramuka sampai kapanpun ini adalah pendidikan dan pembentukan karakter dan pendidikan karakter dan pendidikan kerjasama yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sehingga kepada anak-anakku, adik-adikku, semangat mengikuti kegiatan pramuka karena di situ senang, bahagia bersama dengan kawan-kawan yang lain dan insya Allah akan berguna dan bermanfaat untuk saat ini dan yang masa yang akan datang. Begitu Mas. Iya, Ya, seperti siap. itu. Luar biasa nih ya Kak Ya, Wahyudi nih ya. Terima kasih Kak ya, banyak atas ya waktunya, ya. inspirasinya dan semangatnya nih Kak ya. Semoga obrolan kita ya di sore hari ini bisa menyalakan kembali ya Amin. jiwa pramuka di hati para pendengar. Amin, Ya, amin, sebelum amin. kita pamit nih ada satu quotes ya, Oh pas ya. banget nih buat kita semua ya. Menjadi pramuka itu bukan sekedar memakai seragam ya, Hmm. tapi ya tentang menyalakan semangat untuk mengabdi dan memberi arti. Yes, Ya, mantap. Ya, ya. Saya ya Yofi Dian Pratama ya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya ya dari podcast Kuarti Ranting Karangmoncol. Ya, kami pamit undur diri ya bersama Kak Mabiran Kuaran Karangmoncol ya Kak Wahyudi. Terima kasih Kak waktunya sama-sama. sudah Ya. menyempatkan mampir nih di podcast Kuarti Ranting Karangmoncol ya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa apa ya kita aplikasikan di khususnya di dunia pramuka di Kuaran Karangmoncol. Begitu ya Kak. Terima Ya, kasih, sehat selalu amin. ya. Salam pramuka. Salam pramuka.